Mengenai wali kula gadah resep, Mak. Saged nglampahi ini langsung jadi wali. Tunggal niku diamu ibu juri. Terus menurut konsensusnya para wali itu paling efektif itu diamuk bojo. Itu banyak cerita, kalau ada kitab namanya As-Sabru ala Adal Aswad, nyabari diamuk ibu bojo. Ini wonten wali ini bojone iku judese ra karuan. Pol judese. Itu mboten dipegat. Padahal waline niku sugih gak ada murid kuwatah sing sugih donatur. Alasannya niku ini perempuan sangat bahaya. Kalau saya cerai nanti madorotnya kena orang lain. Jadi disabar. Terus, jadi memang perempuan itu hebat. Mboten enten cerita pangeran dibantah. Nabi dibantah kados wong wedok. Dados wonten surat teng Quran ini kan list daftar dadi wali. Ini sing nomor 1 iku dawuh ibu jadi nurutane. Allah niku putrine tak lapah. Gadah garwa sing lakoni sumpah dikar. Wau dari Mas Safi kula kadung terkenal ngalim. Ini cerita ilmu riyen, cerita ilmu. Di hari itu satu ketentuan dalam fikih, seorang suami menyamakan istrinya dengan perempuan yang tidak halal. Itu kalau di Arab disebut dihar. Singkat cerita itu keputusannya Nabi ini hukum dengan cerai. Jadi dihar itu sama dengan cerai. Dibantah terus kalian khawlang. Dibantah terus akhirnya khawlang matur ya Rasulullah. Jenengan tak lapor Allah, jenengan Kanjeng Nabi kekasih Allah, tapi dilapor Allah. Nak rawang itu betul sakit. Terus khawlan itu sujud teng pangeran ngelapor Kanjeng Nabi ini pangeran. Dianggap Nabi ini udah ada hukum yang membuatkan sesuai aspirasi perempuan. Terus sampai wonten surat asmane surat nopo Mujadalah. Wonten sing maos Mujadilah. Wong wedok sing bantah bojone, sing dilapor ning Kanjeng Nabi. Atas ayat qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Akhirnya singkat cerita niku dituruti kaya pangeran. Dituruti Kanjeng Nabi kan ngabulno permohonane Khaulah nek dihar niku mboten sami kalian tolak. Dados mboten enten hukum niku didemo wong lanang mboten enten, didemo wong wedok enten. Niku Kanjeng Nabi, pangeran niku mau didemo kalian. Mulane niku sing sabar dados wali. Tak buatan dia dirafak. Terus niki cerita-cerita sing rileks, sing menyangkut wali. Terus kedua, wali jalur fikir yang kata sebutan giat. Karena wis fikir jebule ra wali grembeng terus. Tapi dari sekian itu sing kula pesen teng kene semua yang hadir teng mriki niki kula hormat teng Mbak Ali Qaisar. Dawe teng sanad-sanad kewalian ngeten. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Terus Allah niku mboten ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratoka. Tunjukkan saya jalan yang benar, itu jalan kau nu mboten, tapi ngendikane siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Iku dawuhe para guru-guru. Allah itu tidak bisa ditiru karena Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak nikah, tidak capek. Hingga orang tidak mungkin niru Allah. Yang mungkin ditiru itu sama-sama manusia. Ini ku ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Bab niku kados mengenang Mbak Ahmad Abdul Tenang Badal Harbati Rahman ngantos Mbak Ra'ub Mbak Maksum dan wau 77 wali wau. Niku satu keharusan. Karena berkah wali niku nggih lucu-lucu. Yang terkenal cerita Basirat niku masuk angkatan pun Badal Har niku. Niku dawuhe Habib Umar Mutahhar niku wali ora ditakbir. Mau dawuhe Mas Safi niku wali ora mesti ngalim. Wali mboten pati seneng takbir teng kitab niku mboten. Wonten diskusi secara fikih. Karena apa sih wong NU itu nak wiridan la ilaha kok gedak-gedak itu maksudnya piye? Sanate piye? Hadise ana ta ora nak ngafalno la ilaha gedak-gedak. Tingkat cerita sing terkenal niku. Pas Basul Masail mboten enten jawaban wonten
kiai disuguhi kopi, kopine si anget glombe, masya Allah enak. Jadi gedek-gedek itu dianggap ekspresi nikmat. Ekspresi nikmat itu ya gedek-gedek nih. Wong ngombe kopi, keenakan ya gedek-gedek. Lah anak ngono wong menilai gedek-gedek ya saking nikmat itu. Terus memang wali itu kata sing lucu, buatan jelas, buatan model perilaku nek buat itu. Tapi itu yang menjadikan ya mbak ini para pangeran. Wonten malih namanya Abu Yazid Al-Bustami. Niku dados wali itu karena satu teori ilmiah. Beliau kalau wiridan itu begini, kalau saya wiridan. Ya Allah, semua orang yang melakukan kebaikan itu karena ingin sesuatu. Majikan, gaji buruh karena ingin dapat pekerjaannya. Buruh sampai mau bekerja begitu karena ingin dapat uang. Lah ini engkau itu al-ghaniyul mutlak. Engkau ini zat yang tidak butuh apapun. Dan eksistensi engkau selalu Tuhan, tidak butuh apapun. Lho kok kober-kober jenengan nyukani kula dhuwit, nyukani kula mangan, nyukani kula nikmat. Apa alasan engkau? Intinya kalau semua kebaikan manusia itu pasti ada ilah, ada alasan. Jenengan apik be anak, mesti pikirane kok nak tuwa ana sing ngrumat. Paling enggak anak saleh iso ndongakno. Selalu ada keinginan. Selalu ada keinginan. Dan kita setelah tua memang butuh anak. Suami butuh istri, istri butuh suami. Seterusnya semuanya ada kepentingan. Lah Abu Yazid itu sakit muji Allah dengan sesuatu yang tidak terlintas di para wali zaman itu daerahnya. Ya Allah, engkau itu baik dengan kita. Ini alasannya apa? Engkau tidak butuh kita. Eksistensi engkau sudah al-hayyul qayyum. Sudah berdiri sendiri. Cara bahasanya qiyamuhu binafsihi. Kok memberi kita nikmat alasannya apa? Dan jenengan mboten nate mikir ngoten kok. Mergo ora wali. Dan ora wali terus kegiatannya fal wali. Nah, kalau siji sementing ora ning omah ora ribet. Buran lho. Jadi banyak orang jadi wali itu karena sudut pandang. Jadi wiridannya biasa, tidak membaca sekian ribu. Tapi dia punya sudut pandang si wali ini. Allah itu luar biasa. Coba alasannya Allah ngasih kita nikmat itu apa tuh? Butuh kita akui Allah itu al-ghaniyul mutlak. Tidak butuh kita sama. Allah selalu Tuhan sampai kapanpun. Semua orang maksiat Allah tetap Tuhan. Semua orang taat juga tidak menambahi derajatnya Allah Subhanahu. Tapi Allah ngasih kita banyak nikmat. Alasannya apa tuh? Ya saking baiknya dan baiknya tanpa kepentingan. Oh, itu luar biasa. Itu Abu Yazid Al-Bustami. Jadi ada wali-wali yang dilem pangeran itu karena dia punya sudut pandang. Khalilur Rahman Ibrahim itu pertama diangkat jadi Khalilur Rahman. Di antara sebabnya juga sudut pandang. Ini kan Lawau didawi Mas Safi jadi terkenal ngalim. Ini menisan ya tahun alim. Nak menawa pernah ponaan doisen ra ngalim. Ini pentingnya. Wis niati mempermalukan sing mboten seneng ngaji. Mau gelem dicucuk kok romat keramat ora gelem ngaji. Niku ora diharam mughaladah. Boten haram mughalad, boten mughalad tak tambahi kersane. Haram hurmatan mughaladah. Banyak wali yang karena sujud. Nah, Khalilur Rahman Ibrahim itu kalau malam, ini cara andekan orang biasa itu gerutu. Gerutu ini cara bahasa Jawa ini ngomel-ngomel. Boten terima Rasulullah ngomel-ngomel, komplain. Ya Allah, semua orang itu enggak benar, enggak jujur. Mereka pakai bumi engkau, mereka pakai air dari engkau, mereka pakai oksigen dari engkau. Tapi tidak menyembah engkau. Ini tidak fair. Mau pakai tapi tidak mau mengakui. Dia mau pakai tapi tidak mau mekar. Dan saya gelisah ya Allah. Saya ini gelisah sesusah-susahnya masa. Engkau yang Tuhan, engkau yang memberi, engkau yang punya segalanya. Kemudian eksistensi engkau enggak diakui. Ini tidak benar. Innahu la yahzununi Allah arahadan fil ardi ya'budu kal ghairi. Saya ini paling risau. Sama nanti calon presiden itu dipilih wis susah. Dicaleg gak dipilih wong wis susah. Pede bojo wong yo gak ngakoni nek iku ayu wis susah. Padahal ya elek tenan asli. Tapi diakui itu penting. Ya misalnya Hafi dolan yang pojok-pojok Magelang kesana takok jenengan sinten yo tersinggung. Calon mursid sih diketahui itu mesti isin. Mesti isin ya. Orang itu kalau gak diakui itu isin. Tambah gue mobil Alphard.
walpat mewah terus moro ning desa. Ana wong, "Le, aku titip gedang iki kaya ana montor tepak mesti seneng." Jadi ya jajal artis paling ayu sak donya terus dolan ning Gunung Brengis terus udang, "Le, teng pundi?" Mesti seneng. Karena enggak diakui eksistensinya. Hafil ya kon dolan ning desa terus takoki jenengan sinten mesti tersinggung. Mursyid top orang. Padahal sadilae saya abal-abal cek top kula lah, baca top kula. Mboten apa-apa deh kalau itu. Mboten kelas lah deh. Andene wiridan sewengi 40 dina bae kula wiridan cek keramat kula. Itu Nabi Ibrahim itu jadi innahu la yahzununi Allah ara'akan fil ardi ya'budu ghairi. Saya ini susah-susahnya ya Allah. Karena engkau yang Tuhan, engkau yang punya segalanya, kemudian orang yang kau kasih nikmat tidak mau ngakuin kok. Jadi nanti calon presiden atau calon menteri, calon apa saja, terus orang nggak ngakui jasa presiden yang kamu pilih, yo tersinggung. Padahal ya semuanya orang itu butuh diakui. Nah, ini Allah yang Tuhan nggak diakui, itu yang menjadi keresahan Nabi Ibrahim. Akhirnya diangkat. Kamu kekasih saya betul. Risau kamu tentang saya kata Allah. Terus susah-susahnya sampai Allah dihibur. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi dihibur, diterbangkan ke langit didudono. Malaikat yang sujud terus, yang rukuk terus, semuanya malaikat taat bertasbih. Itu Ibrahim ini bisa diguyu. Ternyata yang menyembah Allah itu banyak, tapi di langit. Tapi itu menjadikan beliau senang. Intinya gini, alamatnya wali itu orang yang resah kalau Allah itu tidak dinomorsatukan, kalau Allah tidak ditasbihkan, kalau Allah tidak ditahmidkan. Jadi kudune tahlilan itu normal, karena tahlilan mentasbihkan Allah, mentahlilkan Allah. Tapi yang menjadi masalah kan dileme tahlil banter nek ana berkate wong NU kelakuan. Ana berkate terus rame itu tahlile banter. Nah ning omah ya mah gak jelas. Jadi sebetulnya nggak jelas itu cinta tahlil apa cinta makanannya itu nggak jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu juga sama. Kata orang Yahudi itu Allah bikin mulai penciptaan langit bumi itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu itu selesai semua sebenarnya karena hari itu hanya 6 di sitati ayyam. Hingga Sabtu ini oleh orang Yahudi disebut Yaumus Sabat. Sabat itu hari istirahat. Hari istirahat. Katanya Allah capek kalau berapa itu. Nah, itu tersiksanya Rasulullah Muhammad itu tersiksa-siksanya. Beliau tidak bisa tidur tersiksa. Allah Tuhan yang beliau cintai ini dikatakan capek. Sampai pangeran liburkan di Nabi wasfir ala ma yaqulu. Bagian ayat fala'allaka baqi'un nafs. Muhammad, kamu itu orang yang menyiksa diri kamu sendiri. Kamu orang yang tersiksa, setersiksa-siksanya. Karena ada orang yang komentar miring, komentar negatif terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus menjelaskan, aku pancen sing gawe langit bumi dalam waktu 6 hari. Wa ma massana min lughub, tapi saya tidak capek sama sekali. Terus Allah menghibur nabinya, kamu harus sabar atas apa yang mereka katakan. Sampean ini misalnya darani wong misalnya sing ayu darani elek tersiksa. Kafir mursyid darani ra mursyid tersiksa. Misalnya dia mursyid terus darani kader partai tersiksa. Nah, Nabi itu tersiksa karena Allah ini Tuhan kok disalahpahami sebagai yang capek. Ya itu wali. Ya tentu Nabi itu di atas wali. Artinya ketersiksaannya ketika ada orang yang salah paham terhadap Allah. Dasar ini buatan wali-wali amatir ya wali abal-abal ya tersisa nak rano sing sowan, rano sing salam template. Wah itu sesat tuh, ya disesat. Nak wali tenan itu tersiksa kalau Allah itu tidak dituhankan, tidak ditasbihkan, tidak ditahmidkan, tidak dipuji-puji, tersiksa. Rano sowan gak masalah, rano hormat gak masalah. Sementing Allah tetap mazkur, Allah ini disebut, Allah ini tetap dipuji, ditasbih. Kan saat ini kadang misalnya mursyid toreko, nak sing teko akeh seneng teko sithik gremeng-gremeng ini ku buatan wali nih. Yakin buatan wali. Nah jadi wali itu beredel tenan itu enggak bener. Itu mesti lewat belakang benar. Jadi wali itu
Sebabnya banyak, tapi yang terbanyak sebab itu adalah karena ilmiah, keputusan ilmiah. Keputusan ilmiah ini penting karena ini menjadi abadi. Niki sing terakhir kula boten matur kata-kata wong kula teng mriki nggak asline nggak tahu cara Mas Kafi terdolimi berhubung sing muter mbah dadi kula boten wani muni dolim. Kula terdolimi tapi ora ono sing dolim. Perkara ngatur mbah. Ini yang terakhir kalau cerita. Orang jadi wali itu orang yang punya argumentasi ini ya. Kemudian orang menemukan Tuhannya. Disebut qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu adalah Tuhan yang untuk menemukannya itu mudah. Argumentasinya mudah. Mudah. Baligh itu yang kelimat, yang bisa sampai ke rasionalitas. Sebab itu kalau Anda ngaji tafsir, itu makna sultan itu kemampuan berpikir. Yang sampai menghancurkan lawan itu disebut sultan. Ya, disebut apa? Sultan. Orang yang berpikir secara salah itu kata Allah ma nazzalallahu alaihim min sultan atau ma anzalallahu alaihim min sultan, diulang beberapa. Nah, sehingga Rasulullah ini contoh terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji Allah itu bukan karena banyak wiridannya, enggak. Bukan karena terus mau apa sekian ribu, enggak. Allah muji kekasihnya ini adalah punya kemampuan al-bayan. Amin wal kitabil mubin, punya kemampuan menjelaskan. Hingga ngendikannya Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Orang-orang kafir, baik Yahudi maupun Nasrani maupun apapun yang namanya kafir, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kebenaran sing welo-welo, kebenaran yang begitu jelas. Apa itu? Rasulun minallah yatlu suhufam, yaitu Rasulullah yang bisa menjelaskan kebenaran sejelas-jelas. Saya beri contoh misalnya begini, saya berkali-kali mencontohkan ini supaya kita biasa rasional itu. Jogelem tidak wiridan akad jelas mandinya jelas keselin. Bener. Buatan ini juga masih Thariqah Sadiliyah nih, tapi yang jalur ilmu. Mpun tetap kali bergula, teman-teman. Saya beri contoh. Dulu itu banyak orang yang menyembah manusia. Era Fir'aun nyembah Fir'aun, era Namrud nyembah Namrud, dan era Abu Jahal CS nyembah benda. Yang disembah itu benda. Itu Nabi cara menjelaskan itu begini. Saya masih hafal teks hadisnya. Ini ada di Musnad Ahmad. Tapi butuhnya orang Musnad Ahmad randu. Dua ini primbon. Primbon itu dungo supaya caleg jadi DPR. Tapi menolak itu Musnad Ahmad. Tapi mesti radiwajo. Diwajo judul itu. Padahal kalau kau jelek bentuk terus ngaji Musnad Ahmad di Pulau. Musnad Ahmad itu sekitar 14 juz. Sampai ngaji mulai dari Magelang istiwa. Orang yang menyembah selain Allah itu kata Nabi itu memberi contoh begini. Kama sali rojulin ishtaro abdan min kholisi malik. Idhahab bin awarikin seterusnya. Pokoknya begini. Orang menyembah selain Allah itu ibarat Anda punya pembantu, punya pekerja. Kamu modali. Misalnya petani yang bekerja kamu modali. Atau pedagang kamu modali. Setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang lain. Padahal yang modali kamu, fasilitas dari kamu, tapi setelah berhasil, labanya atau hasilnya dikasihkan orang. Misalnya kamu bekerja, dibelikan bis. Ini buat importasi. Atau pertanian, ini pakai. Setelah ada hasil, kamu kasihkan orang lain. Terus kata Nabi, ayyukum sarrohu ayyakuna abduhu kadhalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya pekerja seperti ini? Toro Magelang wis jotosi ora waras. Kemudian Nabi mencontohkan warabbukum sayyidukum. Tuhan kamu adalah Tuhan kamu. Yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan air dan semuanya yang kamu pakai. Kemudian yang kamu sembah tidak Allah. Paham ya? Kowe ku waras ta ora? Pertanyaan ini. Semua fasilitas ini kan dari Allah. Kemudian yang kamu sembah selain Allah itu sama seperti orang dikasih modal, dikasih apa saja, kemudian setorannya diberikan orang lain. Itu al-bayyinah, orang terus mudah mencerna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus
wonten sekedhik problem wonten mriki nggih. Problem mboten signifikan nggih, tapi perlu dipun jenengan jelasaken. Ya menika teng mriki niku kadang tiyang niku sok bingung bentenaken istilah kapan seorang wali yang kondang, ulama yang kondang wali itu ngendika sebagai wali atau ngendika sebagai ulama. Bisa Aku apa? terus iki contohipun misalnya wonten nggih ulama nggih wali dawuh misale dahar kepiting niku haram. Niku tiyang pun mboten menggalih niki secara fikih punapa nek sing ngendika wali kados-kados niki sabda langit ngoten niku. Terus asli niku mboten teng secara ilmiah tapi kranten ngoten niki. Ngoten niku terus pundi guys. Pohon ekor. Nggih niki kersane Mas Hafi gak ada kegiatan berarti buat aja. Mboten usah dijiwai ini biasa mawon. Yang jelas gini ya. Jadi kan beliau minta supaya ini suasananya kayak seminar begini ya. Ada beberapa jenis makanan yang tidak disepakati haram. Ada yang disepakati haram, misalnya tentu kayak babi, banyak lah yang disepakati haram. Nah kepiting ini ranah yang abu-abu, karena orang Indonesia, bukan wong Jawa, wong Indonesia, menawa sak dunya. Itu agak nakalan ngeten. Kepiting itu kalau ditanyakan ilmuwan itu mesti jenisnya kados yuyu, mriki jenis yuyu. Tapi kenapa orang yakin nak yuyu haram, nak kepiting ono sing darani halal? Mergo nak yuyu haram gak eman kan cilik. Tapi nak kepiting haram itu kan eman. Jadi kenapa kepiting diperdebatkan kalau yuyu enggak disepakati haram? Karena cilik kan. Haram malah gak penting kan. Kalau kepiting yang mengatakan halal banyak karena eman. Jadi itu dikatakan problem ya problem, dikatakan seni berfikih ya seni berfikih. Tapi yang jelas kok barokahnya kiai-kiai kita alim-alim biasanya digolek-golekno khilaf, sing isih mungkin khilaf itu digolek-golekno gitu. Dan berkahnya fikih juga ini yang menjadikan saya pernah terganggu. Terganggu begini. Ini cerita nyata, Mas Hafiz. Jurnalis zaman kerusuhan Jakarta dulu itu pernah tanya, Pak Bahak, kiai-kiai Indonesia itu top cara ngajari fikih. Kenapa? Sampai maling saja berfikih. Itu betul itu kisah nyata. Ketika kerusuhan Mei dulu di Jakarta, itu banyak orang penjara itu ngambil daging babi. Itu ditegur sama temannya sama-sama penjara. Itu haram ngambil ini saja. Ini kambing ya. Padahal sama-sama jarak, sama-sama nyuri. Tapi kalau babi gak mau karena haram, kalau kambing padahal sama-sama nyuri. Terus teman saya, wartawan juga cerita. Saya pernah juga ke kampung itu, betul-betul pernah saya. Tanya, Pak, kenapa kalau babi di luar, kalau kambing di dalam? Terus kalau babi tidak ada yang nyuri karena tahu itu haram. Lah kalau kambing diletakkan di dalam karena banyak yang nyuri. Kenapa? Karena itu halal. Jadi maling saja masih mempertimbangkan unsur halal dan haram. Padahal jelas nyuri itu haram. Jadi Indonesia itu memang unik. Unik. Nah itu yang cerita-cerita ilmiah tapi rileks. Nah menyangkut wali dan orang alim itu begini. Wali itu ada dua. Ada wali kebanyakan. Semua orang mukmin itu sama Nabi dikatakan wali. Ini wali kebanyakan. Ada wali yang karena punya keramat, punya beberapa kelebihan. Itu wali-wali yang kita kholi, wali-wali yang. Tapi kemudian kalau kamu tanya, wali sama orang alim itu hebat mana? Ya kalau walinya alim atau wali tidak alim itu begini, ada beberapa ukuran. Ukurannya nafsu sama tidak nafsu. Misalnya begini, kalau saya disuruh milih, kalau Allah nyuruh milih saya, kamu bisa terbang Magelang sampai Mekah. Terbang, nggak usah naik pesawat. Ngirit lah, nggak usah bayar. Sama kamu bisa ngajar takrib secara baik dan benar, milih mana? Saya pasti milih ngajar takrib. Kenapa kalau saya bisa terbang ke Mekah ke Medina, itu hebatnya apa tuh? Burung ya bisa terbang. Tapi kalau saya ngajar takrib, ini pengetahuan Islam yang bisa menyelamatkan umat. Mereka tahu istinja, tahu sholat, tahu cara puasa yang benar, cara haji yang benar. Sehingga orang alim ini nafsunya lebih kecil karena dia memilih sesuatu yang manfaat bagi orang banyak.
Tapi kalau saya terkenal bisa terbang ke Mekah, paling banter sampai numpang ben ora usah bayar. Itu nggak untung, Islam itu nggak untung. Untungnya orang medit-medit yang membayar gitu. Nah, ini kemudian menjadikan kastanya ulama dibanding wali yang senang keramat itu beda. Tapi alhamdulillah, saya ulang lagi, alhamdulillah saya sesyukur-syukurnya. Wali yang terkenal di sini itu orang-orang ngaji semua. Mbak Dalhar itu temannya Mbak Mahfud, temannya Mbak Munawir. Orang-orang alim yang lama sekali ngaji Mbak Mahfud. Mbak Ahmad Abdul juga sama. Dulu Gus Dur ngaji Dalail di sini, semua sanatnya ngaji. Orang tahu semua, siapa yang nggak tahu Mbak Mahfud Termat, nggak tahu Mbak Dalhar, Mbak Munawir, Mbak Bedowi, semuanya ngaji. Nah, ini yang repot, yang ngerasa ngaji itu sama ijazah ini yang masalah itu gak bener gitu. Oh, kan ulang takrib ke Safin kamu. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau wali betul tuh memikirkan sesuatu, bapak saya kalau ngandani saya, kena terkenal wali paling wong go gula jaluk jumo. Tapi kan terkenal ngalim, wong teko jaluk mulang halal haram, dan itu Islam untung karena orang kemudian tahu halal haram. Misalnya saya bisa terbang ke Mekah paling ganti sampean Gus melok terus ben ra bayar kan mirip. Tapi kalau saya bisa takrib dan sampean datang ke saya, tahu istinja itu kayak apa, kalau mandi junub itu kayak apa, kalau istri ngomel-ngomel itu dikasih apa, itu ngerti semua. Beliau itu fakih itu ngajari ilmu yang Mbah Mun nggak seneng. Di bab ini Mbah Mun nggak seneng. Kata Mbah Mun itu fakih kadang yo lucu kan. Di fakih itu ya kalau perempuan diajak suaminya hubungan intim nggak mau itu nggak wajib dinafkahi. Si perempuan juga diajari kalau suaminya nggak mau nafkahi juga nggak harus mau. itu kata Mbah Mun. Oh iku suami istri apa kaya ngomong piye. Tapi itu betul, fikih memang gitu. Jadi nusus perempuan yang pure itu yuskitun nafkah, bisa menggugurkan nafkah. Dan perempuan yang diajak gak mau juga suaminya tidak harus nafkah. Tapi perempuan juga diajari kalau gak itu nafkah, oh ya rasa gelem. Lah itu rumah tangga seperti itu kan kacau. Kalau dia ada jawab kan kacau. Tapi itu satu ilmu orang supaya tahu bahwa rabi itu ya ono kompensasi deh lah. Cuma kumpul orang jelas kompensasi itu fikih. Ada aturannya. Makanya terus ala rojul nafaqatu ahli, seorang lelaki wajib menafkahi keluarganya, dan jika istrinya punya utang tetangganya karena sang lanang nggak bisa nafkahi, itu sorodenan alihi, utangnya istri minangka utangnya suami, asal masih lingkup nafkah ya. Kalau sampean utang untuk beli Alphard, beli apartemen, ya bisa bangkrut suami. Bakul-bakul aja terus ya begitu kan bisa. Nah, makanya kalau ukuran wali dan tidak itu gampang. Ulama yang wali sama ndak gampang. Kalau ada ulama ditawarin Allah, kamu bisa terbang ke Mekah berkali-kali, sama ngaji takrib secara baik dan benar kok milih terbang. Pasti tidak wali. Karena dia mikir dirinya sendiri biar terkenal top, terus ngirit. Wali kok medit itu kan lucu. Iya kan? Dia pilih terbang kan karena supaya nggak usah biaya kan? Itu wali medit. Tapi kalau dia tetap mengajar takrib, kemudian alim, manfaat, kemudian Allah memberi fasilitas bisa terbang, itu beda. Kan Allah yang ngasih. Tapi tetap dia ngajar halal haram. Tapi kalau hanya milih terbang, ini jelas basisnya nafsu. Nah, saya berkali-kali matur tentang Bali. Orang saya punya itu tobaqatul ulama, termasuk yang disebut itu Mbak Dalhar, Mbak Munawir, Bedowi, terus buyut-buyut saya yang di Lasem, semuanya lah Mbak Sidik, keluarga besar itu semuanya tobaqatnya ikut tobaqatul ulama. Semuanya ngaji, semuanya tahqiq. Wajib betul sampai Nah, barokahnya itu tadi di Indonesia itu meneh dek wong soleh. Maling milih sik roh halal. Tapi jangan jadi maling ya. Kok nanti maling bersertifikasi halal, enggak, jangan. Maksudnya fikih itu sampai ada lagi fikih yang hebat. Orang yang enggak sholat, enggak puasa itu kan orang fasik. Umumnya orang fasik kan makan babal kedua. Tapi ada warung kok terkenal jual ayam tiren, itu enggak payu, haram. Padahal enggak sholat itu ya buyute haram, enggak puasa ya buyute haram. Tapi orang ini kamu sibui ayam tiren, mau enggak? Enggak ada. Jadi orang fasik saja masih berfikih.
Saking populernya apa? Oke. Jadi di Indonesia itu Masya Allah, orang yang paling fasik itu kalau mau nikahkan anaknya, putrinya yang ngundang kiai. Takut kalau nggak orang kiai itu nggak apa? Sah. Keluarganya meninggal juga manggil kiai. Takut kalau pemakamannya tidak sah. Kayak apa sosialisasi fikih tentang Indonesia itu luar. Makanya ini saya susah ini kalau Gus Safi daftar wali usiri dantok atau ngaji fikih itu saya. Itu pasti tak demo di langit itu. Itu harus nggak disahkan jadi wali. Ya jadi saya mohon semohon-mohonnya pokoknya di sini di Badal Har, Bamat semuanya lah Batur. Semuanya itu basisnya nggak boleh orang meninggalkan fikih. Karena Badal Har itu dekat sekali sama Mbah Munawir sampai anaknya Mbah Munawir punya anak namanya Dalhar, Mbah Dalhar sini punya anak namanya Ahmad. Mbah Munawir punya anak namanya selang-seling apa? Niru anaknya saking akrab. Jadi dulu yang akrab di Mekah itu warga sini. Mbah Dalhar, Mbah Munawir, Mbah Dawi, Mbah Sidik, Jember yang dulu ya keluarga Lasem, Mbah Hashim. Semuanya. Dan dulu basisnya sudah fikih. Makanya kalau suwun saya minta seminta-mintanya meskipun jenengan toreko jangan sampai lupa mengkaji nopo. Oke, terutama bab-bab keseharian kayak istinja, kayak mandi junub, kayak hal-hal yang keseharian sih. Kenapa saya sebut mandi junub? Sekali mandi Anda tidak sah, maka akibatnya sholatnya tidak sah karena status Anda belum apa? Suci. Jadi ini supaya jadi pelajar. Ya clear ya antara ulama dan wali tidak usah dipertentangkan. Cuma saya pesan apapun istilah wali di sini di Gunung Pring tetap dulu-dulunya sampai sekarang basisnya tetap apa? Oke. Pergi ditutup al-fatihah.